Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Prank dan bertemu camar. Leon hanya duduk diam memeluk Elle dalam lamunan panjangnya dan baru tersadar saat mendengar Mark yang tengah menyetir itu menyalakan musik. Entah mengapa, Mark merasa Elle itu tidak sedang menangis. Leon langsung meratap Mark yang tengah menyetir itu dengan tajam lewat kaca depan. Mengapa Mark seolah bahagia sampai dia bermusik tanpa peduli betapa hancurnya hati Leon memikirkan semua yang baru saja terjadi. Tapi Mark malah mengode Leon balik sambil tersenyum sumringah meminta Leon beratap Elle yang masih duduk di pangkuannya. Astaga, meram Leon membatin merasakan sentuhan tangan nakal Elle yang tak dia sadari sedari tadi saking hayutnya dalam lamunan. Leon menatap kaki Elle yang dia naikkan ke atas kursi mobil, tengah mengikuti alunan musik. Elle panggil Leon pada gadis kecil yang wajahnya terpendam di dadanya. Bahkan Leon tak tahu lagi harus apa. Bingung dengan tingkah Elle. Iya, jawab Elle mendongak menatap Leon dengan mata hangatnya. Kamu tidak menangis. Terkejut Leon memegang pipi Elle dengan kedua tangannya. Mengapa Om nanya begitu? Geleng kepala Elle bertanya balik. Lah, terus tadi kenapa kamu menangis, bocil? Taya Mark juga heran sama seperti Leon. Tadi. Oh, tadi Elle cuma kasihan sama tante. Dengar ceritanya, masa udah berikan hal yang paling berharga malah gak dapat Om Hot. Jawab Elle mengatakan apa yang membuat dia menangis dengan jujur. Jatuhnya lebih pada perasaan sesama perempuan. Tapi bagus deh, Om Hot gak mau. Elle rasa dia juga begitu pada beberapa pria, bukan Om Hot aja. Pendapat Elle polos yang diangguki Leon karena itu memang benar. Jadi, kamu tidak mempermasalahkan perihal kejujuran Om tadi? Tanya Leon to the point. Ngapain dipermasalahkan? Itu kan masa lalu Om. Jawab Elle realistis. Lagian, kita tak bisa menyalahkan orang atas masa lalunya, bukan? Lah, terus kamu dari tadi ngapain, bocil? Diam aja dalam pelukan Leon. Kayak kamu paling sedih dan gak bisa menerima semuanya. Lesuh Mark terheran-heran. Jujur saja, setengah mati Mark juga merasakan sakit yang Leon rasakan. Bahkan, Mark sempat khawatir akan hubungan Leon dan Elle setelah peristiwa tadi. Ya, nikmatin tubuh Om Hot. Harum. Elle suka. Jawab gadis polos itu tanpa dosa dengan jujur ya. Mark langsung merem mendadak mendengar jawaban bocil sialan itu. Haduh, prank macam apa ini? Pening otak Leon kepala yang tadi hampir pecah langsung ambruk di bahu Elle. Pikiran kau terlalu berlebih-lebihan, Leon. Tawa meledak Mark memukul kemudian dengan gemas. Mereka seperti lupa memikirkan siapa Elle dan seperti apa pemikirannya. Bocil, bikin bengkak aja. Kekeh Mark tertawa lepas saat semua yang terfikir dia dan Leon benar-benar melenceng dari realita. Lah, kok Om ketawa? Bingung Elle tak mengerti apa yang ditertawakan Mark, apalagi setelah Leon ikutan tertawa. Tidak ada, Om mencintaimu, jawab Leon menatap Elle penuh cinta. Om, Elle ngantuk banget, boleh bobo ya? Pinta Elle dengan mata pandanya. Boleh bobo, tapi turun dari pangkuan Leon, ketus Mark menyetir sambil memakai kacamata. Matanya sakit sekali melihat orang bermesraan, apalagi dalam posisi sedekat itu. Sebagai laki-laki, dia tentu juga pengen. Iya Om. Patuh Elle duduk di sebelah Leon dan meminta Leon bergeser, duduk ke tepi, sampai ke dekat pintu. Sudah Elle, apa kamu mau Om keluar sekalian? Suara lirih Leon menatap gadis kecil yang terus memintanya bergeser. Padahal kan Leon sudah di tepi sekali duduknya, sampai menyentuh pintu mobil. Bukan gitu Om, kekeh gadis kecil itu. Lalu dengan cepat berbaring dan menjadikan paha Leon bantalnya.
Astaga El, rintih Leon tak menyangka. Gadis kecil itu akan berbaring. Om, pinjam jasnya. Dingin. Rayak El tidur memunggungi Mark, menghadap ke sandaran kursi. Jangan tidur begitu, nanti kamu jatuh. Khawatir Leon menyelimuti El dengan jasnya. Kan ada Om, kata El mengedipkan mata cantiknya. Ya sudah, tidurlah, lembut Leon. Tak ingin marah apalagi berdebat untuk saat ini. Yang Leon rasakan adalah lega. Kenapa kalian pergi ke kafe sejauh ini? Tanya Leon heran bahkan saking jauhnya untuk kembali ke rumah El menghabiskan waktu 1 jam kurang lebih. Iya, kafenya di pusat kota. Tapi ini bukan lagi pusat kota sekitar tempat tinggal mereka. Tapi sudah pusat kota sebelah. Hehe, kan cari tempat romantis Om buat ketemuan. Jawab El yang matanya sudah terpejam itu. Romantis, yang ada dramatis, muak Mark. Entah mengapa dia selalu terjebak melihat kisah percintaan Leon dengan para wanita-wanitanya. Ih, tapi kok Om ada di sana tadi? Tanya El heran kembali membuka matanya. Sudahlah, rumit. Sekarang kamu tidur aja. Lain waktu Om ceritakan, kata Leon mengelus punggung El agar cepat tidur. Aku rasa Clara tak akan menyerah semudah itu, Yon. Bahkan tadi dia merasa seperti menang, kata Mark setelah mendengar deruan nafas El yang mulai teratur. Aku juga bingung, Mark. Bahkan aku lebih takut jika Clara datang pada orang tuaku. Lesuh Leon yang sangat tahu kalau kedua orang tuanya sangat menyayangi Clara, bahkan melebihi Leon. Tapi itu kan dulu, Yon. Aku rasa setelah peristiwa hari itu, rasa sayang orang tuamu untuknya akan memudar, kata Mark. Memudar itu belum tentu hilang, Mark. Belum lagi kedua orang tuaku tak tahu bagaimana kelakuan Clara di luar sana. Mereka bisa saja memaklumi jika Clara meninggalkanku karena alasan pekerjaan dan demi karirnya. Jawab Leon memijit pelipisnya. Iya sih, tapi aku rasa kalau El bersaing dengan Clara, bocil nakal ini ya pasti menang lah, pendapat Mark. Mengapa kau bilang begitu? Tanya Leon, sangat tahu bagaimana posisi Clara di hati orang tuanya. Kau ini bodoh atau oon sih, Yon? Jika memenangkan hatimu yang ribet saja dia mampu dengan mudah, apalagi memenangkan hati orang tuamu. Pikiran Mark terbayang realita yang terjadi selama ini. Iya sih, waktu El pernah datang ke rumah, kata Leo dengan seulas senyum. Bocil ini berani datang ke rumah lo, Yon. Pelotot Mark tak percaya. Bermental sekali bocil ini. Datang yang sudah pasti ketemu sama orang tua Leon. Iya, bahkan orang tua gue yang ngantar dia ke kamar gue, jemput ponselnya yang ketinggalan waktu itu. Jawab Leon. Hah? Berarti dia bermental. Tawa meledak Mark geleng kepala dengan keberanian bocil ingusan itu. Ya bermental lah Mark. Kalau enggak, mana ada cewek yang berani deketin cowok duluan. Kata Leon tersenyum lebar mengelus kepala El dengan sayang. Jadi, lo anggap dia mur. Belum juga sampai ucapan Mark. Ya bukanlah, malah gue merasa dispesialkan. Bahkan limited edition. Apa itu ya yang bikin gue cepat tertarik? Senyum malu Leon. Sudah sampai, kata Mark dengan senyum menggodanya pada Leon. Lalu kenapa? Heran Leon melihat ekspresi Mark. Apa kau bermental mengantar calon istrimu ke dalam rumahnya? Sedang Mark melihat wajah Leon yang tiba-tiba malah jadi tegang sendiri. Bukannya tidak bermental. Hanya saja aku ingin masuk ke rumah El dengan membawa lamaranku sekaligus nantinya. Jawaban Leon lugas mengelus-gelus kepala El. Apa kau tak ingin mengenal orang tua El lebih dulu? Tanya Mark menatap Leon ke belakang. Untuk sekarang, aku cukup mengenal mereka dari jarak jauh. Aku tak ingin terlalu akrab seperti dulu, dan berakhir lagi dengan ketidakbaikan. Lesu Leon. Dia hanya ingin membentengi diri dari kejadian 3 tahun yang lalu.
cukup menghancurkan mental dan perasaan Leon berkeping-keping. El, bangun. Ucapan lembut Leon menepuk-nepuk pelan pipi El yang masih tidur itu. Bangun, kita sudah sampai, kata Leon tersenyum lebar melihat wajah bantal El. Sudah sampai ya Om. Suara serak El duduk sambil mengucek matanya. Udah, senyum lebar Leon, merapikan rambut gadis kecil itu. Mampir ke rumah El yuk Om, ajak El pada Leon sekaligus Mark. Lain kali saja, Om masih harus balik ke kantor, jawab Leon dengan seulas senyum menatap El yang cemberut itu mendengar jawabannya. Nanti ya, Om mampir kalau ada waktu. Senyum lebar Leon melihat ekspresi El yang semakin mayun. Om mana ada waktu buat orang gak penting kayak El. Sedih El lalu berlari keluar menahan tangis. El tidak begitu. Leon langsung berlari mengejar El, lalu memegang tangan El yang sudah berdiri dekat pagar rumahnya yang sudah terbuka. Om beneran harus balik ke kantor. Nanti ya, Om mampir di rumah El, pucuk Leon menatap ke dalam karena pagar rumah El sudah dibuka sepenuhnya. Ya udah kalau Om gak mau, senyum kecut El. Malah seperti hilang respek membuat Leon bimbang saja. El. Suara penuh perpohonan Leon menatap gadis kecil yang sikapnya tiba-tiba berubah itu. El, panggil Daddy yang tengah berdiri di lantai 3 balkon itu. El dan Leon menatap ke atas. Daddy, Mami. Suara kecil El menatap kedua orang tuanya yang ternyata tengah berdiri di balkon lantai 3 itu. Orang tua kamu, tanya Leon pada El, masih menatap kedua insan yang sepertinya sangat bahagia itu. El mengangguk. Ayo, masuk Om. Mohon El memegang lengan Leon lalu menatap pria dewasa itu penuh harap. El ingin sekali mengenalkan Leon pada orang tuanya. Kamu ingin mengenalkan Om pada orang tuamu? Tanya Leon ketar-ketir menanti jawaban El. Iya, jawab El singkat. Kamu tidak malu? Tanya Leon yang malah jadi tidak pede. Kenapa? Om kan hebat dan ganteng, puji El, lalu langsung memboyong Leon masuk ke rumahnya karena Mark tidak mau dan lebih memilih menunggu di mobil. Dengan perasaan tak karuan, Leon melangkahkan kakinya, masuk mengikuti El melewati puluhan pelayan yang menunduk hormat. Daddy, Mami, teriak El dari lantai dasar, terus saja berjalan, menggandeng tangan Leon yang wajahnya terlihat begitu tegang itu. Tunggu sebentar, nak, kata kedua orang tua El bergegas menuruni tangga. Saat orang tuanya sampai di lantai dasar, El langsung menghambur dan memeluk kedua orang tuanya kesenangan. Sore tante, sapa Leon, bersalam pada Mommy El sambil tersenyum kaku. Sore Om, sapa Leon juga, mengulurkan tangannya hendak bersalam dengan Daddy El, tapi jangankan membalas. Daddy El malah tersenyum hambar. Aku tidak punya anak laki-laki, kode keras Daddy El yang membuat Leon tersenyum lebar. Baiklah, senyum lebar Leon, merentangkan kedua tangannya, lalu memeluk Daddy El seperti memeluk ayahnya. Ya, tak banyak orang yang tahu kode itu. Jika seorang ayah tak punya anak laki-laki, maka saat dia bertemu dengan seorang anak laki-laki, maka dia hanya ingin merasakan pelukan anak itu. Daddy El langsung tersenyum hangat, merasakan pelukan tulus seorang anak laki-laki yang belum pernah dia rasakan. Ya, kalau pelukan camar mah sering. Ayo duduk nak, ajak Daddy El, lalu mereka pindah duduk di ruang santai. El mau kemana? Kata Daddy bertanya melihat El yang malah akan berjalan keluar. Mau bawa Om Mark masuk, jawab gadis polos itu berhenti di dekat pintu keluar. Biar Daddy yang panggil, buat minum saja nak, pinta Daddy. Iya Daddy, kata El patuh,
tanpa bantahan dan langsung menuju dapur. Padahal ada banyak sekali pelayan di rumah ini. Tapi tak sedikit pun El membantah atau mengalihkan perintah dedinya pada pelayan. Batin Leon tersenyum. Ternyata El adalah wanita yang sangat patuh pada orang yang dia sayang. Telepon temanmu itu, kata Daddy El yang dengan cepat Leon kerjakan saking kikuk dan canggungnya, dan mengaktifkan mode speaker. Halo, jawab Mark di seberang sana. Apa Om harus meminta pengawal menaruh bahan peledak agar kau keluar dari mobil, nak? Ucapan singkat dan padat dari El. Hah? Bukan begitu, Om. Aku gelagapan, Mark. Cepat masuk ke rumah Om, atau Om Sandra temanmu ini. Senyum melebar dari El mendengar kepanikan anak itu. Daddy, tegur Mami El, tersenyum sungkan pada Leon saat ucapan suaminya berlebihan. Mark masuk di antara pelayan, lalu duduk saat Mami El mempersilahkannya. Duduk di dekat Om, kata Daddy El menepuk sofa di sebelahnya. Om ini bikin aku ngeri saja, kata Mark terang-terangan lalu duduk. Mengapa kau ngeri? Apa aku pernah melakukan kesalahan padamu? Tanya Daddy El menatap Mark yang terlihat lebih santai dari Leon. Apa aku perlu mengingat-ingat kesalahan Om terhadapku? Jawab Mark santai. Skakmat, kekeh Daddy El yang membuat Leon terpaku. Menyaksikan betapa friendly-nya Daddy El. Siapa namamu, nak? Senyum lebar Mami El yang sangat mirip dengan senyum El menurut Leon. Menatapnya hangat. Leonard, tante. Jawab Leon, lalu matanya tak lagi fokus setelah matanya melirik El yang tengah berjalan dengan nampan berisi beberapa gelas minuman di tangannya. Kesehariannya apa, nak? Tanya dari El yang membuat Leon tertegun mendapati pertanyaan seperti itu. Sudah pasti merujuk pada pekerjaan. Minum alkohol, Daddy? Jawab El yang baru datang sambil menghidangkan minuman. Bukan cuma mata Leon yang melotot, tapi juga Mark mendengar jawaban El. Gagal dapat restu kalau begini. Enggak. Bingung Leon harus menjelaskan apa. Emang kamu lihat El? Tanya Mommy El malah berubah pikiran. Lihat aja bibirnya. Jawaban santai El yang membuat kedua orang tuanya menatap bibir Leon spontan. Kenapa? Tanya mereka, tak melihat hal yang aneh. Manis, ada alkoholnya soalnya. El selalu mabuk, lihat senyumnya. Tawa meledak El menutup mulutnya, lalu berlari kencang menuju dapur untuk menjemput steak. Wajah Leon benar-benar memerah, menahan malu. Jahat sekali bocil itu padanya. Sampai Leon jadi kikuk begini. Bersambung.